lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, nggak bayar. Subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. lagi kita, sobat kita datang dimanapun berada. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Gimana Bang kita? Mudah-mudahan Bang kita juga sehat walafiat. Amin, amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bung Jela juga sehat nih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan syukurillah karena kita masih bisa ketemu lagi di channel yang penuh inspirasi, imajinasi dan informasi ini. Hari-hari terakhir ini kita masih dalam suasana COVID yang terus di PPKM yang terus diperpanjang ya. Tapi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para petinggi bahwa selagi COVID masih ada, PPKM akan terus dilanjutkan. Nah, ini satu statement yang mungkin perlu kita sadari saja bahwa memang kita harus selalu di pengetatan pergerakan masyarakat ini harus akan dikembangkan terus. Kenapa? Karena COVID-nya belum ada ya. Betul. COVID-nya masih belum meninggalkan kita. Ya, COVID masih menghantui kita semua. Ya kan? Jangan menghantui. Karena kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Agar kewaspadaan kita tetap terjaga gitu loh. Maksudnya supaya prokes, ya kan? Standar-standar bagaimana cara berperilaku untuk terhindar dari COVID tetap kita patuhi gitu. Jadi konteksnya menghantui dalam konteks untuk menggiring perilaku positif. Gitu. Ya. Oke, setuju. Nah, mungkin kita coba review dulu kondisi-kondisi apa yang terjadi akhir-akhir ini ya, Bang ya. Pertama, hari ini kita mendapat berita duka bahwa ada seorang maestro atau penyanyi terkenal dari Sumatera Barat ya, yang sampai tadi rasa-rasanya belum ada tandingannya ya. Berpulang ke rahmat Tuhannya, si Undang Eli Kasim atau yang biasa orang terkenal dengan penyanyi Minang yang sudah melanglang buana dari kampung halaman sampai ke Jakarta, Indonesia dan juga ke mancanegara, namanya sudah terkenal di mana-mana. Dan kalau kita lihat ini kan merupakan kebudayaan ya, satu kesenian yang lagu-lagunya itu melegenda, legendaris lah. Artinya memang sampai hari ini lagu-lagu yang dibawakan oleh mendiang Eli Kasim ini sejak tahun 60 mulai berkiprah itu sampai sekarang masih tidak lekang di panas ya, tidak ngapuk karena hujan gitu kan ya. Nah, kita cukup berduka juga karena telah kehilangan seorang seniman besar dari Sumatera Barat. Gimana Bang? Ya, pertama ya barangkali kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Ya. Dan sekaligus juga kita mengambil hikmah bahwa ya kembali lagi yang namanya hidup pasti mati. Yang kedua kita berdoa semoga Uni Eli Kasim almarhumah, beliau yang bagi Bang Kica ya orang yang ikut sharing ya, membentuk karakter, meninabobokan dan memperluas wawasan mengenai keminangan gitu ya. Mungkin bukan hanya bagi Bang Kica ya, bagi teman-teman yang lahir di tahun 60-an, 70-an, Bang Kica ingat ya, pada saat itu mungkin sekitar tahun 65, satu-satunya hiburan yang ada di kampung Bang Kica itu radio ya. Nah itu dari 65 mungkin sampai tahun 79 Bang Kica meninggalkan kampung halaman, 65 sampai 70 radio. Dari satu halaman ke halaman lain di rumah orang-orang yang punya radio itu yang bersenandung di kuping kita, yang terdengar itu ya senandungnya ya salah satu yang mendominasi ya senandungnya Uni Eli Kasim ini gitu ya. Beliau banyak bertutur tentang kasih kasmaran ya. Dia bertutur tentang kasih sayang ibu terhadap anak, bertutur tentang indahnya kampung dan segala macam gitu ya. Dan senandung-senandung itu melekat di kuping, di hati kita, di perasaan kita. Memperbanyak cakrawala kita tentang kosakata yang indah, tentang katakanlah bagaimana seorang ayah menyayangi anak, ibu menyayangi anak, dan segala macam syair. Kayalah dengan khasanah syair yang dari A sampai Z ya. Bang Kica ingat ada satu lagu yang barangkali kalau Bang Kica pancing, Bung Jela akan menyahut gitu. Ya. Kita tes ya. Ya, oke. Ini nyanyi sekitar tahun 66, 67 lah. Masih kita anak kecil, nyanyi seperti ini udah melekat di kepala kita. Malang bacinto
bulan jo bintang, kasih di gungguang dek matahari, apakah dayo. Coba ya. Oke, itu lagu tahun 65 ya. Mungkin kita baru berumur 5 tahun, 6 tahun. 6 tahun ya. Belum sekolah barangkali ya. Ya, jadi kita belum sekolah. Ya, kalau kita lihat lagunya itu, judulnya itu, ini kasih tak sampai. Ya. Jadi kasih tak sampai ini memang legenda benar di lagunya kan gitu ya. Sampai-sampai anak kecil pun menyanyikan lagu itu ya. Padahal media yang ada waktu itu cuma itu radio. Mungkin baru setelah tahun 70 ada tape recorder ya. Karena kita di kampung kita juga nggak ada pilihan hitam yang gitu kan. Bang Kica ingat tahun 70-an orang tuanya Bang Kica beli tape recorder mereknya Philips dan kaset yang paling banyak yaitu kaset Eli Kasim, Tiara Ramon, dia penyanyi Minang lah gitu ya. Iya. Nah, artinya ya di periode radio, tape recorder ya almarhumah mendominasi lah bagian dari yang orang senang mendengarkan. Gimana terus Bung Jera? Jadi mungkin kita nanti akan coba menyanyikan beberapa lagu ya dari mendiang almarhumah ini ya yang memang melegenda. Artinya dengan media yang waktu itu cuma ada radio sekali-sekali. Tidak semua orang punya radio. Baru kemudian ada tape recorder. Ya. Tapi lagu itu tertancap di memori kita kan. Nah, memang merupakan budaya, mencerminkan budaya dari daerah kita. Ya. Jadi yang lagu Bang kita tadi nyanyikan Malang Bacinto, Bulan Jo Bintang itu kan. Itu kasih tak sampai tapi adalah mencerminkan suatu kesetiaan. Cinta yang mendalam, walaupun tidak berjodoh di dunia, ditunggu di akhirat kan gitu. Kita nyanyikan lagi lagunya ya. Oke. Bersama-sama ya Bang ya. Oke. Mulai. Malang Bacinto, bintang bulan, kasih di gungguang dek matahari, biar bacarai badan pujo badan, putuilah tali dan tuang jo hati, cinta kau udah dan bau mati. Cadas. Ini kan luar biasa kan? Cinta di bawah mati ya. Oke, mungkin kita flashback dulu barangkali ya, kita memori ini. Kita ingat aja apa sih sebetulnya backgroundnya dari Ci Unyang ini, almarhumah ini ya. Beliau almarhum ini bukan seorang anak seniman, hanya anak orang biasa. Bahkan ibundanya sendiri tidak setuju dia berkarir di bidang tarik suara ini, karena di negeri kita yang punya adat, yang punya istiadat, yang punya kesopanan yang tinggi ya, penyanyi panggung itu dianggap sari panggung. Sari panggung itu mimitnya jelek, tapi mendiang ini bisa meluruskan bahwa tidak selalu jelek image itu. Sampailah akhirnya ibundanya sendiri juga mengakui dan menghargai bahwa usahanya lumayan luar biasa. Jadi merubah image yang selama ini sari panggung itu image yang jelek jadi image yang luar terhormat dan luar biasa. Dan sampai akhir hayatnya pun almarhumah ini selalu berkiprah di dalam keseniannya. Dan sampai hari ini kita belum melihat ada yang bisa menyaingi. Ya. Bagi saya ingin muji Bung Jela nih. Kayaknya tahu banyak tentang Ci Unyang ya. Iyo talua bayu ikannya jina. Bau mama pe ay dari sampah. Iyo talua bayu ikannya jina. Bau mama pe hai dari sampan. Ayam siku musangko banyak, raso kalape dari kanan. Wah, luar biasa dia. Coba lanjut.
Ya, Tinggallah kembali lagi. kampung ranah balingkah, gunung Gunung singgah. Singgalang, onde lai kaman jago, oi mande kandu, tolong Tolong jodoh jodoh anta antara babilo, babilo onde kita kita basuh. berdua. Luar Itu biasa luar Bang biasa yang ini ya. lagu-lagunya. Ya, Nah, luar jadi biasa. lagu-lagunya memang mencerminkan budaya lokal Sumatera Barat. Ya, 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 ini ya. kan mencerminkan orang Minang itu kalau masih muda itu akan pergi merantau karena belum berguna di kampung kan gitu. Ya, ya, Sehingga muncul lagu Tinggallah Kampung. ya, ya. Tapi tetap minta restu kepada orang Pada tua orang untuk tuanya. didoakan dalam Ya, segala perjalanan kehidupan di rantaunya. Ya, ya, Pak? ya, ya, ya. Dan Nah, syair-syair lagu lama itu yang Bang Gija tahu tuh apa namanya itu ranknya ya nah, luas sekali gitu ya. Mulai dari yang sifatnya ketuhanan ya kan, atau yang membawa kita ke apa namanya itu alam setelah meninggal, setelah mati ya. ya, Kemudian cinta kampung halaman, ya kan? betul. Cinta anak-anak, cinta budaya, rindu tanah kelahiran dan segala macam gitu. Bahkan yang kocak pun ada gitu. Bung Jalan mungkin ingat kali ya lagu Cogok Mencogok, coba deh. Ya, jenaka, jenaka dan ceria. Jenaka. Ya, tapi Jenaka dan tetap ceria itu tetap ada pesannya, pesan moralnya. Itu yang pesan kita moralnya salut tetap gitu ada. ya. Nah, coba kita cobain nyanyi lagu Coko Mencoko ya. Ah, Gini, ini Coko Mancogo, Cogok Mancogo Mencogolah lah dia dia dari dari jendela jendela di balik balik tirai. tirai. Lala Mokito Kalau kita tidak batamu kamu pan, pandang, cogokkanlah cokokanlah dia mukunan konan jani. jani. Jadi muka yang Lala, bersih ya. dan senyum. Lala Mokito ndak Itu nak batamu batamu pandang, pandang, cokokanlah cogokkanlah dia dia mukunan mukonan jani. jani. Lalamu kita nak batamu Batamu pandang, pandang, cokokanlah dia ya mukunan jani. Luar biasa luar biasa. lagu-lagunya ya Bang. Jadi begini Bung Jela. Jadi Hmm, kita ini bagaimanapun kan harus eh, berterima kasih ya kepada Ci Unyang ya kan, ya, yang telah banyak melalui kesenian ya, terutama ini seni vokal beliau, memberi pengajaran ya secara tidak langsung, membentuk karakter kita, ya, hormat kepada orang tua, cinta kampung halaman, menghargai budaya dan segala macam gitu ya. Ada yang satu hal yang Bang Kica agak galau saat ini gitu ya, hmm, bahwa begitu istilahnya itu kita dulu terbentengi oleh uh, apa namanya itu perkembangan teknologi yang belum seperti sekarang ya. ya, Kita mulai dari betul. radio, kemudian tape recorder, kemudian televisi, ya kan? Disitulah Ya, kita tumbuh berkembang gitu. Dan alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan melihat perkembangan teknologi saat ini gitu ya, yang luar biasa gitu. Tetapi anak-anak muda, katakanlah anak kita, cucu kita kan dibesarkan oleh banyak pilihan-pilihan dan pilihan yang sifatnya bukan lokal saja gitu. Tetapi ya ibarat kata dunia ini ada di genggaman gitu. Bang kita lihat fenomena budaya K-pop luar biasa tumbuh, luar biasa digandrungi, luar biasa disenangi oleh kalangan generasi muda kita. Nggak ada yang salah gitu, tidak ada yang salah. Tetapi kan seperti yang kita alami bahwa nyanyian, senandung segala macam itu bagian yang membentuk karakter kita, bagian yang tumbuh berkembang di alam bawah sadar kita dan mempengaruhi perilaku kita. Gitu. Kita berharap bahwa seniman-seniman muda kita, baik yang sifatnya lokal, seniman Minang segala macam itu, ataupun yang sifatnya nasional, bisa mengembangkan apa namanya itu karya seni, khususnya yang seni suara, yang tentu dengan perkembangan alat musik teknologinya luar biasa, bisa mengambil apa namanya itu pembelajar, mengambil pelajaran dari fenomena K-pop atau budaya pop lainnya yang gampang diserap oleh generasi muda kita, dan bagaimana mengemas budaya kita untuk ditampilkan juga digandrungi oleh generasi muda kita. Begitu, Bung Jela.